Ya, terkait meningkatnya status Bandara SMB 2 Palembang yang saat ini kembali menjadi bandara internasional. Lalu seperti apa dari sudut pandang pariwisata? Kita akan memperbincangkan hal tersebut bersama dengan salah satu narasumber kami, ya ini pelaku pariwisata Sumsel yang juga merupakan Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asita Sumsel. Ada Mbak Feby Yolan Effendi melalui sambungan virtual. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Mbak Feby. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Firja. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Feby sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang dan meluangkan waktunya. Kita ganggu sebentar ya Mbak Feby ya, kita berbincang ini di Liputan Metropolis Siang. Dengan senang hati. Baik Mbak Feby, tadi ada satu paket berita sudah kita sajikan terkait dengan naik statusnya Bandara SMB 2 ya, menjadi bandara internasional kembali begitu dalam tanda kutip. Nah, kalau kita mengawali perbincangan ini, mungkin dari sudut pandang pariwisata, Anda selaku pelaku pariwisata Sumsel, seperti apa Mbak menanggapinya? Silakan. Ya, berita ini atau keputusan Menteri Perhubungan KM 26 tahun 2025 terlebih dahulu mengapresiasi dan merupakan berita yang ditunggu-tunggu untuk kinerja pemerintah, stakeholder, asosiasi pariwisata dan seluruh masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Keberhasilan untuk peningkatan status internasional pada SMB 2 ini merupakan hal yang luar biasa, dan kami sebagai pelaku industri pariwisata tentu saja menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita, karena peningkatan ini menjadi momentum untuk masuknya wisatawan mancanegara datang ke Kota Palembang. Selain itu juga masuknya investasi pariwisata ke Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang akan menumbuhkan pertumbuhan perekonomian daerah di Sumatera Selatan. Baik. Ini artinya kan pemerintah sudah melalui Kementerian Perhubungan sudah membantu begitu ya untuk kembali membuat status Bandara SMB 2 sebagai bandara internasional. Namun sebenarnya kita juga menunggu begitu. Kalau untuk para wisatawannya juga akan hadir, tentu ada alasan dan ada tujuan. Nah, kalau dari sektor pariwisata, menurut Anda dengan dibukanya kembali ini ya Bandara SMB 2 sebagai bandara internasional, apa nih yang harus dipersiapkan khususnya dari para pengusaha pariwisata nih, Mbak Feby? Ya, banyak sekali ya yang harus dipersiapkan, walaupun sebenarnya kami sudah selalu siap nih menyambut kedatangan wisatawan mancanegara yang datang di Kota Palembang. Apa yang harus dipersiapkan oleh pelaku industri pariwisata? Yang pasti kesiapan untuk sadar wisata dari masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan itu yang terus harus ditingkatkan. Persiapan SDM pariwisatanya juga harus terus ditingkatkan, dan kami sebagai industri dari pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata yang tergabung dari Asosiasi Asita, tentu saja mempersiapkan paket-paket tur wisata inbound yang akan mempromosikan paket wisata Sumatera Selatan, Palembang untuk wisatawan domestik maupun internasional. Dan tentu saja dibutuhkan kolaborasi sinergi antara pihak-pihak terkait, pemerintah, media tentu juga untuk mempromosikannya, dan juga stakeholder lain seperti perhotelan, restoran, dan sebagainya, sehingga mewujudkan paket yang menarik dan paket yang bisa dijual dengan harga kompetitif, karena sekarang sudah bandara internasional, sehingga wisatawan mancanegara tidak harus melewati hub yang lain. Ya, seperti ke Palembang, langsung ke Palembang. Baik, Mbak Feby ditahan dulu. Sebelum ke sana, saya ingin balik lagi. Tadi Mbak Feby mengatakan ya, kita nanti akan breakdown nanti mengenai tadi paket pariwisata yang Anda lakukan bersama tim Anda. Tapi saya ingin mencoba flashback lagi. Kalau kita kemarin kan terakhir sempat beberapa waktu lalu bandara kita turun kelas begitu ya dari internasional menjadi bandara domestik. Artinya berpengaruh sekali ya Mbak ya, secara signifikan ya dari sektor pariwisata. Apakah memang ada penurunan tingkat pariwisata yang datang ke Kota Palembang, khusus Sumatera Selatan, di saat bandara kita tidak lagi menjadi bandara internasional saat itu, Mbak Feby? Iya benar, penurunan signifikan terasa sekali ya, terutama untuk wisatawan mancanegara. Sebelum COVID, ketika bandar kita masih berstatus internasional, kunjungan wisatawan mancanegara masih di atas 1.000 ya. Tetapi ketika status domestik, penurunan status domestik pada bandara kita, kunjungan wisatawan mancanegara menurun sangat drastis pastinya. Selain itu juga dampak yang terasa adalah sedikitnya sekali event-event internasional yang diadakan di Kota Palembang dan Sumatera Selatan karena kesulitan akses
untuk melalui daerah lain untuk menuju ke Palembang. Dengan kesulitan tersebut menyebabkan tidak adanya keramaian ya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, sehingga berdampak pada pariwisata di Kota Palembang dan Sumatera Selatan pastinya. Syukur alhamdulillahnya udah dibuat internasional lagi gitu ya Mbak ya. Jadi artinya pintu masuk untuk wisatawan mancanegara akan jauh lebih besar begitu aksesnya ya untuk bisa masuk ke Kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum. Nah, kalau kita bicara tadi Mbak, paket-paket pariwisata. Sebenarnya kalau dari timnya Mbak Feby, apakah paket pariwisata yang dihadirkan untuk para wisatawan mancanegara ini hanya dihususkan Kota Palembang saja atau memang ada beberapa rute Sumatera Selatan juga Mbak yang dituju atau memang sejauh ini hanya Palembang saja Mbak Feby di itinerary-nya? Pastinya kita jual Palembang dan Sumatera Selatan ya, kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Karena walaupun Palembang juga merupakan pintu gerbang ya dari masuknya wisatawan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Sumatera Selatan juga punya potensi-potensi pariwisata lain selain kota Palembang. Katakanlah ada di Pagar Alam, dengan kebun tehnya, dengan wisata agrowisatanya, kopi dan sebagainya, dengan gunungnya, dekat juga di Danau Ranau dengan danaunya, dan semua itu bisa kita kemas dengan sangat menarik dalam sebuah paket tour Palembang dan Sumsel Tour, pastinya dijual untuk paket inbound tour yang mendatangkan wisatawan mancanegara ke Kota Palembang. Baik, sejauh ini sudah dilakukan dari negara mana saja Mbak yang sudah hadir Mbak mengikuti paket tour Palembang Sumsel tadi Mbak? Belum ya, karena kan memang belum ada penerbangan internasional nih. Sekarang kita sedang membuka komunikasi awal nih dan lobbying di pemerintah. Kami mengharapkan juga berhasil untuk airline atau maskapai internasional membuka kembali jalurnya di Kota Palembang, jalur penerbangan internasional. Seperti sebelumnya ada jalur Malaysia, Singapura yang direct langsung ke Palembang. Dan dua negara itu merupakan salah satu tujuan wisata ya. Tujuan kita untuk menargetkan wisatawan mancanegara yang datang ke Palembang. Baik, Mbak Feby, kemarin saya juga sempat berbincang live begitu ya di program Liputan Metropolisian bersama dengan Eksekutif General Manager Angkasa Pura gitu. Mereka masih menunggu gitu maskapai-maskapai yang sifatnya menunggu saja nanti maskapai mana yang akan masuk. Nah, tapi kalau dari Mbak Feby sebagai Ketua DPD Asita Sumsel ini harapannya maskapai mana Mbak yang berharap bisa masuk begitu, dan dari negara-negara mana lagi Mbak selain tentunya Singapura, tadi Malaysia Mbak sebutkan, mungkin ada harapan dari negara mana yang Mbak Feby inginkan bersama teman-teman? Ya, baik. Karena memang yang kita melihat prospek wisatawan dari sebelumnya itu dari Malaysia dan Singapura cukup memiliki potensi yang sangat tinggi ya untuk hadir datang ke Kota Palembang, belum karena kedekatan jarak tentunya dan juga kedekatan historical atau sejarah. Selain itu juga tentu saja kami berharap bahwa ada maskapai internasional dari negara-negara lain, katakanlah dari Bangkok, karena di Palembang ini khususnya ASEAN itu Malaysia, Singapura, Bangkok itu merupakan tujuan wisata dari outbound-nya masyarakat Palembang, begitu juga dari inbound-nya mereka datang ke Palembang. Lebih dekat ya, kedekatan jarak dan juga kedekatan budaya, lebih dekat seperti itu. Dan salah satunya bisnis di Asita itu juga ada bisnis umroh dan haji, tentu saja seperti sebelumnya walaupun sudah ada charter flight pada saat kita bandara domestik, tetapi dengan adanya bandara internasional mudah-mudahan ada airlines lain yang juga bisa melakukan penerbangan internasional reguler ya, yang langsung ke Jeddah dan Mekah, itu juga menambah variasi harga dari paket umroh dan hajinya. Baik, Mbak Feby, kalau kita telisik lebih dalam begitu ya, dengan naik statusnya bandara kita menjadi bandara internasional kembali begitu, nah artinya yang apa ini menurut Mbak Feby? Mungkin dari DPD Asita Sumsel ingin memberikan sumbang saran juga kepada pemerintah dan stakeholder terkait mengenai apa yang harusnya dipersiapkan agar tentunya sektor pariwisata ini semakin meningkat, kan tidak hanya para pelaku pariwisatanya saja yang harus berbenah begitu. Nah, seperti apa? Sampaikan, mungkin bisa disampaikan Mbak Feby. Iya. Baik, tentu saja hal yang penting yang bisa disiapkan oleh pemerintah salah satunya adalah membantu branding dan promosi dari pariwisata Palembang dan Sumatera Selatan. Kami tentu saja berharap Sumatera Selatan memiliki promosi yang khusus untuk peningkatan pariwisata, Palembang City Tour atau Sumsel Tour
Apalagi di sini pemerintah juga memiliki peran yang signifikan karena unsur-unsur pariwisata yang tergabung dalam pentahelix, ada pemerintah, akademisi, juga media, community, dan juga asosiasi atau industri. Apabila semua sektor ini bergabung, semua unsur ini bergabung, menurut saya merupakan hal yang bagus untuk terus memperjuangkan status internasional pada bandara kita. Karena kita ditarget 2 tahun ya, 24 bulan. Semoga saja dengan bersatunya kolaborasi dan sinergi semua unsur, terutama di bidang branding dan promotions, bukan saja branding media, promosi sales, promotion ke luar negeri, tetapi juga mengadakan pameran-pameran pariwisata internasional terbesar yang melibatkan seluruh stakeholder atau unsur pariwisata Palembang dan Sumsel. Dengan hal seperti itu, mudah-mudahan wisatawan mancanegara akan berbondong-bondong datang ke Kota Palembang. Baik, sinergitas dan kolaborasi tentunya dibutuhkan begitu ya untuk dapat meningkatkan sektor pariwisata di Sumatera Selatan, Palembang khususnya. Nah, kalau kita bicara mengenai support system, tentu ada yang tak kalah penting gitu Mbak Feby, yaitu SDM-nya sendiri begitu. Nah, dari DPD Asita Sumsel sendiri Mbak, bagaimana? Ada nggak Mbak upaya atau cara agar bisa meningkatkan SDM kita agar sadar akan pariwisata begitu? Mungkin masyarakatnya bisa seperti masyarakat di daerah-daerah pariwisata seperti Bali misalnya. Apakah kita sudah bisa menuju ke sana, Mbak Feby? Iya, kalau kita apple to apple dengan Bali, sepertinya belum ya. Karena Bali sudah bertahun-tahun ya, berdekade sudah sangat siap masyarakatnya menyambut wisatawan dan memiliki kesadaran wisata yang cukup tinggi terhadap hospitality, pelayanan, dan sebagainya. Untuk Sumatera Selatan sendiri, Palembang sudah memiliki sekolah Politeknik Pariwisata atau Poltek Para Palembang yang untuk membina atau mendidik generasi muda untuk lebih sadar wisata. Dan tentu saja mudah-mudahan saja bukan hanya di kalangan pelajar ini saja, keluarga dan lingkungannya bisa menularkan cinta pariwisata atau sadar wisata. Selain diperlukannya perguruan tinggi, Poltekper ada Polri juga yang terus membuat kurikulum tentang pariwisata. Dan tentu saja ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga industri, yaitu mengadakan sosialisasi, edukasi tentang pentingnya sadar wisata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga akan terciptanya pariwisata di Kota Palembang yang aman, kondusif, nyaman, dan berkelanjutan. Begitu juga di Sumatera Selatan. Baik, baik. Nah, kalau menurut Mbak Feby ya, mungkin bisa di breakdown Mbak, apa kira-kira yang harus menurut Mbak Feby saat ini yang masih kurang gitu, dirasa kurang, dan sepertinya memang sudah urgent banget untuk segera diperbaiki begitu, agar peningkatan pariwisata semakin dapat terus maju dan juga berkembang, khususnya di Palembang menurut Mbak Feby. Ya, pembenahan destinasi pariwisata. Katakanlah di Palembang dan Sumatera Selatan. Kalau kita bicara lebih dekatnya di Palembang dulu, pembenahan destinasi wisata yang harus terus dilakukan oleh seluruh struktur atau dinas yang terkait. Bukan hanya dinas pariwisata, tetapi juga dinas-dinas lain. Katakanlah infrastrukturnya, jalan menuju ke objek wisatanya atau jalan menuju destinasi wisatanya, baik juga fasilitas-fasilitas yang ada di destinasi wisata tersebut, itu juga yang perlu ditingkatkan dan urgent sekali apabila kita ingin membuat destinasi wisata kita layak dikunjungi dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Baik, kita tunggu tentunya gebrakannya seperti apa nanti. Terakhir Mbak Feby, mohon maaf sekali durasi kita terbatas. Mungkin bisa disampaikan Mbak Feby ya, bisa kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, dan juga kita semua ya, bukan hanya pelaku pariwisata tapi juga yang akan siap menyambut para wisatawan mancanegara. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh DPD Asita Sumsel untuk kita semua masyarakat Sumsel? Silakan Mbak Feby. Ya, bahwa pariwisata ini merupakan hal atau merupakan suatu hal yang strategis yang harus kita juga perjuangkan di Sumatera Selatan khususnya. Sektor strategis pariwisata ini bisa terwujud dengan baik apabila adanya sinergi dan juga kolaborasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan tentu saja pariwisata yang akan berkembang dan berkelanjutan dan juga berdaya saing global tidak lepas dari dukungan pemerintah, stakeholder, media, akademisi, dan juga masyarakat. Tentunya diperlukan kesadaran wisata yang sangat tinggi untuk kita mewujudkan pariwisata yang bisa berdaya saing global. Semoga bisa terwujud seiring dengan kenaikannya status internasional Bandara SMB 2
peningkatan citra pariwisata Palembang dan Sumatera Selatan juga semakin meningkat di mata dunia. Baik, sinergi dan kolaborasi itu yang sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan sektor pariwisata khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Kita garis bawahi. Terima kasih Benar sekali. Mbak Feby Yolan ya, Ketua DPD Asita Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Terima Liputan kasih Metropoli kembali. Siang. Semoga sehat selalu.